Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saya mau ngomentari ini ya, Hasto yang baru ditetapkan jadi tersangka oleh KPK ya. Kata Ketua KPK Setio itu murni penegakan hukum. Alah, kayak nggak tahu aja, semuanya bisa dipolitisasi. Mana ada KPK itu yang steril dari intervensi politik ya, kan dia lembaga politik gitu. Ini menurut saya sebagai tukang bubur ayam, sekarang jam 10 saya baru pulang jualan bubur ayam dapat 110.000. Alhamdulillah, jualan bubur ayam 1 liter di Komplek Gria Brandwil. Oh, elit pada berantem. Mana ada yang mikirin rakyat kecil yang susah? Nggak ada. Karena pemimpinnya nggak ada yang mikirin rakyat, sekarang kita rakyat aja mikirin pemimpin ya. Itu pertama. Jadi kalau kata Ciko Hakim, itu saya lihat sambil jualan bubur ayam ya, itu katanya itu dibalik penetapan Hasto jadi jadi tersangka kasus suap dalam konteks kasus Harun Masiku ya, kasus suap ke Wahyu Setiawan yang sudah dipenjara itu sebenarnya sangat syarat oleh politisasi hukum ya dibalik penetapan itu, kata Ciko Hakim, juru bicara PDIP. Tapi kalau kata PKPK enggak, itu murni penegakan hukum. Tapi ya kita tahu lah itu Ciko Hakim ngomong apa, KPK ngomong apa. Sekarang apa respon PDIP? apa respon PDIP itu? PDIP Ketua Megawati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Hasto itu ditangkap oleh KPK, saya akan datang ke KPK. Teh, buruan lu apa berisik? Buruan masuk. Hah? Ya suara motormu masuk. Dia mau, waalaikumsalam, dia mau beli buku di gudang Gramedia sini di Gunung Sindur, murah katanya. Sambil dijual lewat online. Gudang Gramedia, gudang Mizan di situ. Nah, kembali ke ini ya, Megawati ini ya akan datang ke KPK. Terus wartawan kan, kenapa dia datang ke KPK? Lah karena Hasto itu kan anak buah saya. Dia sekjen loh. Saya bertanggung jawab terhadap anak buah saya. Wah, tepuk tangan tuh kader PDIP. Ya kita ini kalau dipikir-pikir, yang ngapain sih mikirin elit-elit ya, rakyat itu harus berjuang ya untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau sekarang zaman YouTube ya, kalau nggak komentari orang mahram ya. Habis pemimpin nggak mikirin rakyat, ya udahlah rakyat aja mikirin pemimpin itu. Pemimpin kan mikirin dirinya sendiri, mikirin partainya sendiri, mikirin posisinya sendiri, mikirin bisnisnya sendiri, itu memikirin ambisi-ambisinya sendiri, memikirin legacy yang akan dia berikan apa untuk bangsa. Nggak ada yang mikirin gimana kayak itu rakyat pada makan cukup ya, pekerjaan gampang, nggak ada yang mikirin. Cuma 10 tahun kemarin justru banyak pengangguran, kemiskinan di mana-mana ya kan? Ya, cuman mikirin keluarganya sendiri, itu yang disebut dinasti politik itu. Ya sekarang sama aja, dinasti politik itu yang menjalar kemana-mana. Prabowo ya mengangkat ponakannya si Thomas Jiwandono itu jadi jadi wakil menteri keuangan, ya enggak? Terus si Saraswati anaknya Joyo Hadikusumo, bukan Sumitro, siapa adiknya siapa sih adiknya Prabowo itu, karena punya anak Saraswati itu juga masuk kabinet itu. Ya udah, kata Prabowo, apa salahnya dinasti politik kalau untuk kepentingan bangsa? Ya itu Muhammad Asad, Hafiz Al-Asad ngangkat anaknya, terus anaknya mati, yang dipersiapkan itu diganti sama adiknya yang namanya Basir Asad yang nggak dipersiapkan jadi presiden. Yang penting ini anak saya jadi, padahal umurnya baru 34.
nggak layak jadi presiden. Di Suriah ini, kasus Suriah itu diubah undang-undang undang-undang dari 40 jadi 30 diturunkan jadi 34, bukan 36 ya, 34. Sehingga si Bashar al-Assad yang dokter mata itu, ya kan, jadi presiden gantiin bapaknya tuh. Semau-maunya aja, dinasti politik 50 tahun berkuasa, baru tumbang kemarin, ditumbangkan oleh para mujahidin di bawah pimpinan Hayatul Asyams, HTS itu, di bawah pimpinan Abu Muhammad al-Jaulani itu, ya kan. Dinasti politik runtuh, kekuasaan itu memang nikmatnya. Sekarang juga ribut ini sekarang PDIP sama KPK. KPK kan masuk rumpun eksekutif sekarang kan ya, karena Dewan Pengawas kan diangkat oleh presiden, ya berarti kan posisi PDIP sekarang oposisi, ya berarti eksekutif lawan orang yang berkuasa lawan posisi kan gitu ya. Nah ini pertempurannya akan rame, pasti Prabowo turun tangan, ya nggak turun tangan langsung, pakai telepon aja atau manggil ketua KPK atau siapa ya. Kalau Presiden Jokowi paling nanti kalau ditanya gayanya Jokowi dulu, itu kan bukan wilayah saya, wilayah KPK, saya nggak tahu menawa. Tapi Prabowo akan main dengan lebih sophisticated ya. Bagaimana dia memukul lawan-lawan politiknya, tapi nggak pakai tangan dia. Kan itu dalam ilmu, dalam itu strategi taktik. Kalau kita mukul terus dipukul balik kita kalah, ya jangan pakai mukul pakai tangan kita kan gitu, tapi pakai tangan orang lain ya. Itu kan dalam strategi taktik kan begitu ya, dalam militer maksudnya. Ya kita tunggu ya. Misalnya Megawati sudah marah, Harun Masiku nggak ketemu, sekarang Hasto juga ngilang gitu ya. Sekarang KPK mulai masuk dalam permainan politik tingkat tinggi. Yang terakhir itu nasib saya ini gimana nih? Saya dulu 2016 jadi tukang bubur. Pas 212 saya ke Monas. Saya tutup, saya nggak jualan bubur hari Jumat tuh 2 Desember ya 2016 ya, saya ke Monas tuh. Ini 212 yang katanya dihadiri 7 juta orang dengan tokoh sentralnya waktu itu Habib Rizik Syihab. Nah sekarang sudah ganti presiden. Dulu Jokowi, sekarang Presiden Prabowo tahun 2024, berarti sudah 8 tahun ya. Saya masih jualan bubur ayam aja. Jadi nasib saya sebagai rakyat itu nggak berubah. Padahal presidennya sudah berubah, presidennya sudah kaya raya. Yang dulu jadi tukang kayu sekarang kekayaannya luar biasa kan. Perusahaannya di mana-mana ya nggak, bisnisnya di mana-mana ya nggak. Karena Prabowo juga kaya, nanti tambah kaya jadi presiden. Ya nggak tahu lah siapapun presidennya ya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu, tertua di semesta fasbir sabron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau cocok di subscribe ya, di like, subscribe. Ini akan dimuat di Yudi Pramuko Respon ya, channel politik. Sementara channel Pesan Jolali untuk ini buku harian ya. Lebih sifatnya lebih private. Kalau ini politik, komentar politik, respon politik ya. Meskipun saya usianya udah 63 tahun, lebih 4 bulan, udah lansia, ya nggak apa-apa. Tukang bubur ngomongin politik nggak apa-apa. Orang-orang gila di pinggir jalan juga ngomong semaunya nggak apa-apa. Tuh orang gila tuh ngomong semaunya juga nggak apa-apa di Indonesia. Apalagi saya tukang bubur ya, waras ya. Salam. Insya Allah ketemu lagi ya kalau ada umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.